Ya langsung aja nih, sekarang kita ada Bapak Effendi Ghazali. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Baik. Di rumah aja? Di rumah aja makin bulat. Jadi maksudnya kalau di luar masih main bola, masih main macam-macam, masih sedang berusaha menjadi seperti. Oh iya. Jadi Jangan, saya nggak suka disaingi Pak. Iya benar-benar. Udah tahu. Di rumah aja ngapain tapi bro? Di rumah aja itu pasti masih baca-baca buku karena masih bimbing disertasi gitu-gitu. Lalu sekarang nambah 2 lagi. Ini boleh percaya boleh enggak, ada hoaxnya juga kali-kali. Enggak serius. Melakukan hatchery lobster. Hatchery lobster? Belum pernah ada kan, karena kemarin dapat kesempatan belajar. Dengan Bu Susi? Bukan. Oh bukan. Tapi kan Anda sempat berdebat dengan Bu Susi. Iya, berdebat. Jadi untuk membuktikan karena belajar ke Australia, nah sekarang karena dipaksa dari rumah, kita coba untuk itu. Dan berhasil Pak? Sedang dalam proses. Sedang dalam proses? Ya ini semangatnya ini gejala-gejala hoax. Tapi kalau sudah terbukti. Jadi nggak hoax? Nah kurang lebih seperti itu. Ini hoax ini sebenarnya menarik ya Pak ya. Apa yang membuat sesuatu menjadi hoax? Hoax ini adalah yang dibuat untuk mengambil keuntungan? Atau gimana? Iya, sebetulnya sebelum sampai ke hoax, kita terpaksa sampai ke media baru. Media baru ini adalah sebuah pembebasan yang kalau dulu diikat oleh siapa yang punya media. Dia yang berkuasa. Nah sekarang dengan munculnya media baru ini, semua orang itu bisa menjadi pembicara. Dan pada saat yang sama seperti tidak ada batasan mengenai yang paling parah itu mengenai etika sebetulnya. Karena hoax itu ternyata bahkan bisa memenangkan Presiden Amerika Serikat. Jadi perbandingannya jelas dari Politico Fact itu, Hillary Clinton sama Trump itu, kalau menyatakan kebenaran perbandingannya Hillary 72, Trump 14. Kalau menyatakan hoax dalam kampanyenya, Hillary itu 29, Trump 113. 113. Ya, pada masa kampanye saja. Pada masa kampanye. Dan pemenangnya adalah. Saya juga tahu kayaknya di negara kita juga ada. Kalau bisa ngasih contohnya yang di negara lain aja. Oh iya gitu, baik. Ya. Pada masa-masa ini soalnya ya. Karena hoax yang paling perkasa itu adalah hoax yang dibuat oleh penguasa. Karena dia bisa memiliki segala sesuatu. Bisa memiliki aparat hukum, bisa memiliki orang yang menginterpretasikan ini benar, ini salah gitu. Oke. Kalau Anda sudah masuk ke dalam sebuah artinya penguasa pun membutuhkan hoax. Iya, kalau itu dilahirkan sebagai sebuah harapan pada awalnya. Pada awalnya. Ya, tapi kemudian tidak terkontrol. Iya, bisa begitu. Misalnya pada hari-hari ini, saya rasa di tengah aliran bantuan sosial yang niatnya baik, tidak sedikit orang yang me-WA saya lengkap dengan KTP-nya, mengatakan saya belum dapat bantuan apapun. Keberanian mengirim KTP itu ingin melawan hoax. Karena di mana-mana seakan-akan bantuan itu sudah data turun cair, ada tahapan-tahapannya. Dia menyampaikan KTP bahwa saya siap diadili, ini KTP-nya, dan saya belum dapat. Gitu. Oke, tapi Pak Effendi tidak mengatakan bantuan itu hoax dong? Oh bukan. Tidak. Pasti tidak kan Pak? Di sini tidak ya, artinya tidak tepat untuk disebut hoax karena programnya ada. Programnya ada. Cuma ada beberapa yang nggak dapat. Cuma ada beberapa yang bagi mereka itu hoax. Bagi mereka itu hoax. Jadi hoax itu bisa juga orang yang menganggap itu hoax padahal itu bukan hoax, bisa juga ada yang bisa. Yang paling sulit itu adalah kalau menyatakan hoax itu pada level yang sedang berkuasa. Sulit sekali. Sulit. Dan ada bahayanya. Iya. Nah kalau kita lompat dari sana sedikit. Lompat ya. Jangan sana lah. Jangan sana. Nanti pembicaraan kita ini kesana. bulan suci kesana. Siapa sih yang mulai tadi nih? Produser Pak. Iya. Betul. Kalau kita bicara COVID-19 saya dapat. COVID-19 ini kan kalau ini bukan hoax ini. Kalau menurut saya begini, saya nggak tahu ini masuk hoax atau tidak. Tapi menurut saya gini, ada satu paragraf lagi di mana media berlomba-lomba untuk mengeluarkan berita secepatnya. Ini juga bisa jadi hoax. Apakah ini hanya media yang mengejar berita atau ada sesuatu di balik sini? Ini yang paling sulit dijawab
tergantung perasaan kita pada saat sedang mengapa gitu. Karena bukan cuma di Wuhan sebetulnya. Di Perancis ternyata sudah ada lebih awal juga. Oh ya. Di Amerika juga sudah ada lebih awal. Apakah ini terkait atau tidak? Nah, kalau begitu kita cari pangkalnya apa? Pangkalnya ini virus baru. Betul ya? Betul. Tidak banyak yang tahu dan sementara di ujungnya memang belum ketemu vaksinnya. Iya. Nah, harapan semua orang adalah secepatnya mendapatkan kabar baik. Mendapatkan kabar baik. Ya. Oke. Nah, syukur alhamdulillah kalau banyak kabar baik yang dikeluarkan. Banyak yang baca? Iya, banyak yang baca gitu ya. Ketimbang mengeluarkan kabar yang relatif lebih menakutkan. Walaupun pada suatu waktu kabar yang buruk itu banyak yang baca. Lebih banyak yang baca atau penting juga diketahui. Betul. Tapi apakah hoax ini harus atau pasti menguntungkan pihak tertentu? Tergantung. Kalau dalam konteks media baru ini, seringkali orang melakukan hoax untuk 3 tujuan. Tujuan yang pertama, cari uang. Yang kedua adalah, ini yang agak persoalan, sebetulnya yang lebih besar dari itu untuk tujuan politik sebetulnya. Nah, yang ketiga, memang untuk tujuan-tujuan penghinaan dan tujuan-tujuan menjatuhkan orang lain yang tidak langsung bersifat politik gitu. Itu memang ada. Itu memang ada. Ya, yang paling menderita biasa para pesohor lah. Ya. Tapi yang paling banyak di Indonesia? Saya agak takut mengucapkannya. Jadi yang paling banyak kita skip. Paling banyak di skip? Di skip ya. Kemudian masuk ke yang kedua, yang untuk mencari uang. Ya. Menggembirakan tapi ini ya. Kan menggembirakan. Bapak sampai tertawa-tawa tuh saya. Iya, saya bahagia sekali. Enggak, terutama misalnya melihat siapapun lah ya. Jadi jangan ada tertuju pada satu orang saja. Betul, ya. Nanti kalimat-kalimatnya kan bisa dibandingkan satu siapapun ya. Siapapun. Ya. Oh iya. Nah, kita masyarakat artinya buta dong ya membedakan mana yang hoax mana yang tidak. Karena itu kita harus punya, seperti kata Atkinson tadi, sebuah posisi, standpoint. Jadi artinya masyarakat jangan takut-takut untuk mulai menyatakan yang hoax, yang ini tidak. Tanpa pandang bahwa, jadi jangan semata-mata setiap pemerintah yang bicara, oh, ini hoax. Yang baik tetap dibilang baik. Sama, biasanya kalau di luar dibagi dua, pemerintah dan oposisi, supaya ada checks and balances. Di Indonesia nggak ada oposisi loh. Tidak ada oposisi. Ada dong. Yang bilang ada oposisi itu hoax. Iya dong, karena di sini adalah penyeimbang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak udah Ya, ada di Net TV. Nanti kita ngobrol lagi nih, luar biasa. Seru banget ngobrolnya. Sekarang kita akan langsung aja ke Kokom Band. But first I was afraid. I was petrified. Keep thinking I could never leave without you by my side. Tararahu. Beli atuh bang. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. Janji meng. Bungkus bang. And I grow strong, and I learn how to get along. Paling enak ya nona si mangga muda. Pohonnya tinggi ya nona, buahnya jarang. Kalau kawin ya nona, pilih yang bujang. Orangnya tinggi ya nona, bulunya jarang. Andeja ya bora bori. Andeja ya bora bori. Aku cingkurus ya nona, mati di papan. Di papan, hai nona, belakang rumah. Badanku kurus ya nona, bukan gak makan. Siang dan malam terbayang wajah Halimah. Andeja ya bora bori. Andeja ya bora bori. Jangan tarik dia nona di dalam hati.